Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya mengucapkan selamat Imlek ya bagi saudara yang merayakan Gongsi Facai. Jangan lupa angpau ya. Saudara, kita sama-sama merayakan Imlek. Sebenarnya bisa nggak sih orang Kristen tuh merayakan Imlek? Imlek itu ya sudah ada sejak abad ke-14 sebelum Masehi. Ketika pada waktu itu masa pemerintahan dinasti Shang ya. Dan asal usulnya itu adalah dari sebuah legenda. Dipercaya setiap awal tahun menjelang tahun baru atau hari raya musim semi, itu muncul monster saudara. Atau yang sering digambarkan dengan kuasa gelap ya, yang monster itu sering mengganggu warga ya, dan akhirnya pada waktu itu kaisar bingung mau cari siapa yang bisa mengalahkan monster itu. Lalu dalam sebuah mimpi dia melihat satu makhluk. Ketika itu dia minta dilukis makhluknya itu seperti gini. Lalu ketemunya ternyata makhluknya itu kepalanya seperti singa tapi badannya seperti naga. Itu dipercaya sebagai makhluk yang dapat mengalahkan kuasa jahat. Makanya setiap Imlek selalu ada barong. Ya, tapi apakah makhluk itu yang dapat mengusir kuasa jahat? Tidak, itu hanya legenda. Lalu dipercaya juga pada waktu itu ketika monster itu datang satu saat ada anak kecil pakai baju merah. Waktu melihat anak pakai baju merah itu monster ini lari. Dari situ dipercaya bahwa warna merah juga bisa mengusir kuasa jahat. Makanya setiap Imlek pakai baju. Ya, makanya malam ini tidak ada setan di sini. Karena banyak yang pakai baju. Jadi menurut saudara kalau usir setan pakai baju merah. Makanya kalau Imlek itu banyak ditempel kertas-kertas merah. Ya, tapi saya mau bilang biar saudara pakai baju merah, bendera merah, kalau tidak bertobat, saudara usir setan malah setannya semakin banyak. Saya ingat dulu kita waktu di Kota Palu itu ada pelayanan pelepasan saudara. Ya, lalu ada satu orang yang dari utusan gereja setan, dia masuk ke gereja. Beberapa orang kerasukan, lalu kita layani doa pelepasan. Saat itu kalau benar-benar ada yang tidak kudus, langsung kerasukan loh. Langsung kerasukan. Nah terus kita punya temen tuh WL laki-laki, tapi agak-agak tulang lunak. Saudara ngerti tulang lunak? Ya, jadi tulang itu nggak tegap gitu, agak lunak. Semoga di sini tidak ada. Lah waktu dia lihat kita tuh lagi doa pelepasan, dia ikut-ikut. Dia datang karena dia merasa WL. Dia datang saudara. Dia tengking yang setan ini dari gereja setan ini. Kita kan lagi menengking, dia datang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lah kan tulang lunak. Langsung itu orang langsung ngeliatin ke dia, terus dia bilang begini. Kamu kan temenku. Ayo, ya kenapa kamu tengking aku? Kita temen loh. Langsung dia lari terbiru. Saya bilang mending kamu cepat lari daripada kamu juga kerasukan di sini. Jadi setan itu tahu loh siapa temennya, siapa yang bukan. Makanya saudara jangan coba-coba. Ya, kita duduk di gereja sini, setan tahu kok ini temenku. Ya, oh itu bukan temenku, itu anak Tuhan. Ini anak setan, bukan karena kita pakai baju merah. Setan nggak pernah takut sama orang Kristen, setan takut sama orang yang beriman dan hidup di dalam kekudusan. Kalau kita nggak ada celah, tidak ada dosa, maka iblis takut dengan hidup kita. Ya, tapi kalau saudara ada dosa, hati-hati. Ya, saudara, jadi bukan karena kain merah atau baju merah. Lalu di Imlek itu juga biasa banyak tradisi saudara, ada banyak makanan yang manis-manis. Itu melambangkan
supaya sepanjang tahun itu keadaan kita juga manis, berkat kita juga lalu jadi kencing. Jangan banyak makan yang manis-manis. Ya, bukan karena kita makan banyak manis lalu hidup menjadi, ya, baik, hati-hati, itu tradisi saudara, itu dipercaya. Lalu ada tradisi yang bagus juga saat Imlek itu, yaitu semua setuju ya kalau ini ya. Bagus itu tradisi, memang bagus sekali. Ya, karena tradisinya itu memberi, menabur. Tapi belum ada sih yang ngasih saya angpau nih. Dari tadi saya tunggu. Ya, memberi artinya yang belum ada pekerjaan diberi, yang belum menikah diberi, orang tua juga diberi. Ya, mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita tuh punya berkat harus dibagi. Jangan dimakan sendiri, ya, bagi sama orang yang nggak punya. Lalu ada juga yang percaya bahwa kalau Imlek itu enggak boleh menyapu. Ada di sini yang 2 hari ini belum menyapu rumah? Ada pasti ini, bertobat loh. Coba angkat tangan yang belum nyapu rumah 2 hari ini. Saya baptis saudara ya, saya rendam saudara 15 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapak di surga ini. Jangan ya. Katanya nanti kalau nyapu Bu, itu berkat bisa ikut tersapu. Ya, lalu kalau yang pelihara dogi, terus dia pup, saudara sapu apa enggak? Imlek enggak boleh nyapu. Ya, berarti itu berkat. Ya, ada yang bisa kita terima, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Kita percaya bahwa kalau itu berkat dari Tuhan, tidak akan tersapu. Ya, sebab Tuhan itu tidak pernah salah memberkati orang. Tuhan tidak pernah keliru memberkati orang. Dia tahu, makanya saudara tidak usah takut. Kalau ada yang mau meniru usahamu, ada yang mau meniru apapun saudara, ya, usaha bisa ditiru, tapi berkat tidak bisa ditiru, sebab Tuhan memberkati orangnya, ya. Jadi mari kita sungguh-sungguh hidup dalam takut Tuhan. Saudara, setiap Imlek semua itu mendoakan yang baik-baik, ya, pokoknya baik, semua baik, beruntung, ya, doanya itu Imlek itu pokoknya gitu terus ya. Berbaik, beruntung, sukses ya. Namun sebelum kita berdoa meminta sesuatu yang kelihatannya keberuntungan dari Tuhan, mari kita dulu memahami, mari kita dulu memperbaiki konsep beruntungnya kita dengan konsep beruntungnya Tuhan. Ketika konsep kita salah, maka kita pasti juga akan salah. Coba kita lihat bersama yuk di Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Kita lihat di sana saudara, apa kata firman Tuhan. Rasul Paulus ya memberikan sebuah gambaran. Ketika dia belum mengenal Kristus, ada banyak hal yang dia anggap itu sebagai sebuah keberuntungan. Tapi ketika dia mengenal Kristus, semuanya menjadi berbeda. Coba kita baca bersama Filipi 3 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ternyata ketika kita belum mengenal Kristus, ada banyak pemahaman kita yang salah. Kita berpikir, wah ya, semua yang enak, semua yang baik, yang sedap bagi daging kita itu adalah keberuntungan. Kita lupa bahwa terkadang ikut Tuhan itu tidak semua enak buat daging kita, amin. Tapi Tuhan tahu itulah yang terbaik. Saudara, menganggap keberuntungan dan kemalangan ketika kita salah persepsi yang tidak sesuai firman Tuhan, itu sangat berbahaya. Makanya banyak orang menengking-nengking ya pencobaan, padahal ya Tuhan yang izinkan itu. Kenapa bangsa Israel dibawa berputar selama 40 tahun?
Tujuannya bukan Tuhan tuh kurang kerjaan, ngapain sih muter-muterin mereka 40 tahun di padang gurun? Kurang kerjaan Tuhan? Enggak. Lama kenapa mereka berputar itu tergantung dari mereka mau mengerti enggak rencana Tuhan. Kalau diputerin 1 hari sudah sadar dan bertobat, oh kita ini dididik Tuhan, dihajar Tuhan, mending bertobat deh, nggak usah bersungut-sungut. Langsung cepet toh. Sebenarnya kan perjalanan ke tanah perjanjian itu hanya butuh beberapa hari. Kenapa jadi 40 tahun? Bahkan semua generasi yang keluar dari Mesir itu mati loh di padang gurun akibat ketidaktaatan. Ya, Tuhan memang membawa mereka berputar di padang gurun, tapi urusan mereka terputar-putar itu bukan urusan Tuhan. Mari kita belajar, jangan apa-apa tuh ditengking saudara. Karena Tuhan sedang melatih kita untuk berperang. Ya, coba waktu saya terima Yesus dulu, saya diusir dari rumah, ya. Kalau saya tidak mau membayar harga, saya waktu itu iblis sempat bilang juga, ikut Yesus kan enak, kenapa kamu ini tidak enak, jangan-jangan salah ini. Ya, tapi karena saya bersyukur, saya membaca Alkitab, saya mengerti isi hati Tuhan, firman Tuhan membantu kita mengerti rencana Tuhan di hidup kita sekalipun itu tidak enak. Saya tetap berpegang pada firman Tuhan, saya bilang Tuhan aku tetap mau percaya bahwa rancangan Tuhan memang di awal-awal tuh kelihatannya tidak enak. Tapi di ujung membawa kepada kebahagiaan. Ketika Yusuf dicobai saudara, dia mendapat mimpi, dia cerita mimpinya kepada semua saudara-saudaranya. Apa yang Yusuf dapatkan? Aniaya, dia mau dibunuh sama keluarganya. Sebab Tuhan tuh gak kasih tahu begini, Yusuf, sini Yusuf. Nanti kamu tak kasih mimpi toh. Nanti kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudaramu. Nanti setelah kamu cerita, kamu pasti dianiaya sama mereka. Mereka bakal menjual kamu, tapi tenang cup. Ya, kamu bakal dijual, nanti kamu dibeli sama Potifar. Nanti di rumah Potifar tuh kamu dikasih kuasa. Nanti memang sih istrinya Potifar nanti coba gangguin kamu. Tapi pokoknya kamu tetap hidup kudus saja, karena nanti ya setelah itu kamu difitnah, nanti kamu dipenjara, tapi jangan takut cup. Justru di penjara itulah aku akan ketemukan kamu sama pencampur minuman raja, lalu kamu bisa ketemu Fir'aun. Masalahnya kan Tuhan tuh enggak kasih bocoran begitu toh saudara di hidup kita. Kalau semua ada bocoran gitu kan enak toh. Oke, yes, siap Tuhan. Kan? Saya enggak dikasih Tuhan. Tinggalin aja keluargamu. Nanti kamu akan diproses di sini, nanti kamu masuk sekolah Alkitab. Tuhan gak ngomong sama saya, tenang nanti 2020 kamu akan jadi YouTuber. Gak dikasih tahu kan saudara? Kalau dikasih tahu kan semangat ya kita, yes, sedikit lagi, tahun 2020, ini sudah 2019, 1 tahun lagi. Masalahnya kita gak tahu. Kapan waktu Tuhan angkat hidup kita, kapan waktu Tuhan menyatakan janjinya, menyatakan kemuliaannya, kita gak ada yang tahu. Tapi Alkitab bilang jangan engkau menyerah, sebab kalau engkau tidak menjadi lelah maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan atas hidupmu, katakan. Namun banyak orang menyerah, tinggal 1 hari lagi dijawab. Lalu dia menyerah saudara, memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Saya berusaha meneguhkan hati saya, setiap hari ada aja iblis yang datang. Ngomong kamu itu salah ambil keputusan. Mending waktu diusir dulu kamu ndak usah pergi dari rumah. Sekarang kamu bisa makan enak, sekarang kamu makan apa? Nggak ada yang kamu makan sekarang, gigit jari lu. Malah jadi pembantu. Tapi saya tetap meneguhkan hati dan iman percaya. Satu hal yang saya yakini, bahwa rencana Tuhan atas hidupku itu yang terbaik. Memang bukan yang terenak, tapi itu yang terbaik ya. Kalau mau cari yang enak-enak, ya saudara ya 1 kali ada politisi mati saudara. Politisi ini semasa hidup dia kampanye terus. Dia mati sampai di alam sana ditanya sama malaikat, kamu mau masuk surga atau neraka? Dia bilang kalau di surga itu kayak apa? Di surga itu ada kesedihan, banyak air mata.
Oh gitu ya, kalau di neraka itu pesta-pesta ya, banyak orang tertawa, senyum-senyum di sana. Oh ya udah kalau gitu saya pilih neraka aja. Begitu dibawa di neraka, api ternyata orang disiksa. Loh, kamu kemarin ngomong begitu, malaikatnya bilang kemarin tuh kampanye. Haleluya. Ya, jadi saudara ya, orang itu mau yang enak-enak saja ya, maunya itu dininabobokan ikut Tuhan, padahal Tuhan itu cara kerjanya tidak seperti itu. Apa yang menurut kita itu baik, belum tentu itu baik di mata Tuhan. Sebaliknya apa yang bagi kita itu tidak baik, seringkali itu yang terbaik di mata Tuhan. Jalani aja hidup ini, tidak usah banyak protes, tidak usah banyak tanya. Saya juga tadi kasih ilustrasi ini sudah, ada satu orang petani, dia tinggal di hutan, di desa, dia cuma punya satu kuda dan satu orang anak pemuda. Satu saat kudanya itu lari dari kandang, cuma satu ekor lari, pergi, menghilang. Lalu semua tetangganya datang berkata, kami turut prihatin ya dengan kemalangan yang engkau alami. Tapi petani itu bilang, jangan sebut itu kemalangan, karena itu bisa jadi keberuntungan juga. Ya udah pasti malang lah, cuma punya satu ekor kuda, kudanya lari hilang, malang enggak? Malang. 1 minggu kemudian kudanya balik ke kandang, membawa 100 ekor kuda liar yang tidak bertuan. Untung enggak? Untung. Ternyata beruntung ya. Kemarin hilang, sekarang balik bawa 100 ekor. Mereka datang, waduh selamat ya, kami turut senang loh. Karena akhirnya kudamu kembali plus membawa teman-temannya kuda liar. Jadi kami turut bersuka cita. Lalu petani bilang, jangan dulu, karena belum tentu ini keberuntungan. Bisa jadi ini kemalangan. Tiba-tiba anaknya melatih kuda liar itu, lagi dilatih kudanya berontak, anaknya jatuh, kakinya patah. Tetangga datang lagi, kami turut prihatin loh karena kemalangan yang kamu alami. Ternyata kuda-kuda itu membawa kemalangannya, anakmu patah kaki. Petaninya jawab, belum tentu ini kemalangan, bisa jadi ini keberuntungan. Seminggu kemudian ada pengumuman dari raja bahwa terjadi perang di negeri itu. Sebagian anak muda yang sehat akan dikirim ke medan pertempuran. Semua anak muda harus berangkat. Orang tuanya nangis takut anaknya mati. Tapi anak petani ini lolos karena lagi sakit. Kakinya patah. Keuntungan atau kemalangan? Nah itu toh sukanya menilai keuntungan malang, untung malang. Biarlah kita bersifat seperti petani itu yang berkata belum tentu itu kemalangan. Tapi belum tentu juga itu keberuntungan. Karena kita harus percaya bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 kita baca. Firman Tuhan di sana berkata, Roma 8 ayat 28. Baca 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita tahu sekarang ya. Biarlah hari ini saudara mengetahui sekarang ini. Jadi kalau saudara lagi mengalami proses, tekanan, beban hidup, tidak usah lagi protes sama Tuhan, kenapa. Tapi bilang, Tuhan aku tahu sekarang Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Satu kali ada ibu-ibu datang sama saya, dia bersaksi, Bu, suami saya, kami dulu hidup pas-pasan, ya terbilang ya pas banget, kadang gak cukup. Lalu kami berdoa, Bu, waktu pas-pasan suami saya ini takut Tuhan, berdoa, beribadah, mesbah keluarga. Lalu kami sepakat berdoa minta supaya Tuhan beri suami saya pekerjaan. Tiba-tiba suami saya dapat pekerjaan, tapi pekerjaannya di Jakarta. Jadi dia harus bolak-balik dari kampung ke Jakarta sebulan sekali.
Lama-lama saya melihat suami saya ini berubah, Bu. Tak ajak doa, enggak mau. Saya ajak nonton khotbahnya ibu, enggak mau. Lalu saya tanya sama suami saya, "Pak, kayaknya kamu sekarang berubah ya?" Suaminya marah. "Apa sih? Berarti kamu tuh tuduh aku gini. Biasanya sih orang kalau ditanya marah-marah itu biasanya bener. Ya, amin Bapak-bapak. Kalau tanya itu biasa aja, keles. Ya, biar tidak menimbulkan kecurigaan. Marah-marah saudara, akhirnya istrinya cuma berdoa gini, "Ya udahlah Tuhan, daripada tak tanyai dia marah-marah, aku berdoa kalau ada sesuatu Tuhan bukakan." Karena memang sejak dapat pekerjaan itu keuntungannya banyak, uangnya banyak, bisa beli rumah besar, bisa beli mobil. Beruntung enggak? Beruntung, kelihatannya. Akhirnya satu kali suaminya di Jakarta mau pulang ke kampung, dia foto, pakai kacamata hitam, foto sama istrinya. "Mah," dikirim, "aku udah mau pulang. I miss you, I need you, I love you, I want you. Nanti kita ketemu ya." Istrinya terima fotonya, ting. Digedein saudara, di screenshot. Istrinya lihat, di kacamata hitamnya ada cewek pakai rok mini di depannya suaminya. Duduk di kursi. Istrinya tanya, "Pak, itu coba deh kamu lihat di kacamatamu, kok ada cewek pakai baju merah, roknya mini. Itu siapa?" Suaminya bilang, "Kayaknya tadi malam memang ada kuasa jahat masuk di kamar." Berarti itu penampakan setan yang tadi malam masuk di kamar. Setannya baju merah. Lalu istrinya bilang, "Aku enggak percaya itu setan, itu orang. Makanya selama ini hatiku tuh enggak tenang mikirin kamu. Ya udah, kita enggak usah berantem di telepon, pulang kita selesaikan di sini." Kalau suaminya pilot, pesawatnya udah mau landing, terbang lagi saudara. Ditunggu istrinya menyelesaikan masalah. Akhirnya didesak istrinya, suaminya nangis. Istrinya bilang, "Saya tahu Tuhan yang bukakan ini." Dia nangis, suaminya dia bilang, "Iya, aku mau ngomong sama kamu jujur. Memang selama aku kerja di Jakarta tadinya diajak temen lihat ke night club, perempuan-perempuan nari-nari. Tapi akhirnya perempuan dibawa ke hotel dan sejak saat itu saya kalau ke Jakarta selalu bawa perempuan di hotel." Istrinya nangis dan bilang, "Makanya kamu gak mau doa lagi karena ternyata kamu sudah jatuh dalam dosa. Aku akan berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku ingin suamiku yang dulu. Aku pikir ini beruntung Tuhan." Ini kisah nyata loh, benar-benar jemaat Misbah doa saya. "Ternyata ini adalah jebakan iblis. Buat apa aku punya rumah, punya mobil tapi suamiku jauh dari Tuhan. Aku berdoa Tuhan ambil pekerjaan ini." Nggak lama kemudian suaminya diputus kontrak kerjanya. Lalu dia pulang kampung sama istrinya, tidak ada kerjaan. Kembali dia berdoa, cari Tuhan, memuji Tuhan, bangun mesbah keluarga, dengerin khotbah-khotbah saya. 3 tahun suaminya enggak dapat pekerjaan. Istrinya berdoa, "Tuhan, suamiku udah tobat. Aku minta pekerjaan tapi jangan berpisah kota supaya kami bisa sama-sama. Tuhan kasih pekerjaan di kota yang sama." Saudara, akhirnya mereka dipulihkan, mereka rumah tangganya diberkati Tuhan. Sesuatu yang kelihatannya mendatangkan keuntungan, seringkali itu bukan dari Tuhan. Kita harus peka, ya. Tapi sekarang ini banyak orang Kristen tuh udah enggak peka. Ada perempuan jadi peliharaannya om-om, ya, bikin status di Facebook, di Instagram naik mobil mewah. Puji Tuhan, berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan saya tuh suka lihat, saya tahu itu banyak ani-ani. Bikin status berkat Tuhan. Ya, padahal hasil dari om-om yang kasih dia mobil, yang kasih dia apartemen, beraninya bilang itu berkat Tuhan ya. Setan juga tahu kok ani-ani. Ngapain bikin status begitu?
Karena orang punya konotasi dan pengertian bahwa yang enak itu, berkat itu adalah materi. Saudara salah loh, karena setan juga bisa kasih kekayaan. Banyak orang ke Gunung Kawi kaya kok, banyak. Tapi taruhannya adalah nyawa. Nyawa saudara, ya sudah banyak yang saya lihat ke Gunung Kawi anaknya mati kecelakaan, tinggal tergantung tumbalnya mau yang mana. Iblis tidak akan pernah rela memberikan engkau dengan cara cuma-cuma atau gratis. Selalu akan ada bayaran. Makanya mari kita bertobat. Kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita mau hidup sungguh-sungguh dalam iman, percaya kita kepada Tuhan. Jangan mengukur segala sesuatunya itu dari uang, keberuntungan itu, kemewahan atau apapun. Satu kali anak saya tanya sama saya, Mam, kita boleh nggak menikah sama laki-laki miskin nggak punya uang? Saya bingung mau jawab apa saudara. Ya masa dia mau nikah sama laki-laki miskin nggak punya uang? Nanti menantu itu jadi tanggungan saya. Mertuaku idolaku nanti. Ya, saya mau jawab, belum jawab anak saya bilang, dulu kan juga mami sama papi menikah miskin. Papi naik motor tok, enggak punya uang. Kenapa mami mau? Saya bilang, yang naksir mami naik mobil banyak loh. Tapi kenapa mami pilih papimu yang naik motor, enggak punya uang? Karena mami tuh melihat di dalam dirinya papimu ada sesuatu yang berharga. Apa itu? Papimu itu menghormati Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan. Dan mami itu tahu firman Tuhan. Siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati oleh Tuhan. Itu Alkitab yang ngomong loh. Tapi siapa yang menghina aku kata Tuhan itu akan direndahkan. Orang yang menghormati Tuhan dan takut akan Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk meninggikan hidupnya. Terbuktikan saya bilang mana saya hari ini, kamu lihat papi sama mami, seperti apa hidup kami, semua itu karena Tuhan. Jadi enggak apa-apa ya mam, nikah sama laki-laki yang gak punya uang. Ya silahkan asal takut Tuhan. Terus anak saya tanya, tapi kan gak langsung nikah terus besok jadi kaya atau diberkati. Terus maksudmu? Ya itu dia saya mau tanya. Kalau nikah sama yang miskin gitu, belum kaya-kaya, belum diberkati Tuhan, ya konsekuensinya kamu harus siap menderita. Mami dulu menikah sama papi mau puluhan tahun susah, ya. Tapi mami bersyukur karena memang mami ya sudah memang konsekuensinya menikah dengan suami yang begitu ya kita juga harus jadi istri yang tahan banting. Makanya wanita-wanita di sini yang belum menikah, jangan kau bilang cinta itu buta, cinta itu melek. Ya, karena saldo kurang itu penyebab kemacetan. Rumah tangga macet, cicilan macet kalau saldo kurang. Jangan bilang yang penting cinta. Kau pikir kalau kau lapar terus dibelai sayang terus kenyang, pret. Ya, buka mata. Saya bilang sama anak saya karena dulu mami itu tahu, ya mami mempersiapkan diri, mami siap untuk menderita. Ya, makanya yang pria-pria kalau cari istri itu cari wanita yang gagah perkasa. Ya, kayak saya ini loh, bisa angkat galon, bisa ganti gas, dorong mobil bisa, kesetrum gak mati. Itu saya banget, itu saya banget. Ya betul, makanya suami saya itu bahagia dapat saya. Ya. Naik mobil, mobilnya knalpot jatuh. Mobil tua tahun 80. Karena kita cuma bisa belinya itu. Ya, itu aja karena saya pelayanan di satu tempat. Bosnya tanya, "Ibu udah punya mobil belum?" "Belum." "Mau enggak mobil itu?" "Mobil tua banget tahun 80." Saya bilang, "Oh, mau Pak, ya udah ambil aja." Dibawa pulang, sampai di rumah besok ditelepon pegawainya. "Ibu mau bayarnya cash atau cicil?" PHP saudara.
Ya saya juga udah malu kan, mau balikin bagaimana ya? Saya tanya kalau cash berapa? 7,5 juta cash. Kalau cicil 14 juta Bu, sebulan 500.000. Zaman itu saya bayar 500.000, ya ini 20 tahun yang lalu. Bayar 500.000 itu menggeh-menggeh saya. Tapi ya sudah terpaksa. Dan kami menamai itu mobil dalam nama Yesus. Setiap kali dinaiki suami saya mesti menoleh ke belakang ke anak-anak dan saya doa ya, doa. Dalam nama Yesus. Bener mau naik, mau lewat Tanggul ke rumah mertua saya. Mendaki suami saya bilang doa saya, doa. Anak-anak di belakang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya juga dalam nama Yesus basarohira la basyata. Mogok. Ya. Kasihan itu nama Yesus salah dipergunakan. Malaikat bilang, "Jangan kau sebut nama Yesus terus kau bawa ke bengkel. Jangan pakai nama Yesus buat mobil mau mogok." Ya udah akhirnya saya pindah anak-anak ke becak, saya naik becak. Ya. Mobil ditinggal di pinggir jalan. Ke mall saudara, karena sudah gak dapat parkir di bawah, harus parkir di atas. Jalannya itu naik menukik. Suami saya bilang, saya siap ya. Doa. Doa lagi dalam nama Yesus. Dia gas, wong, wong, wong. Saya bilang gaspol, gaspol. Ya, ayo saya gas, digas saudara. Naik ke atas, di tengah jalan, saya teriak kaget, apa itu say? Saya turun lihat knalpot jatuh. Astaga Tuhan Yesus. Saya turun, kamu cepet naik aja terus knalpot nanti saya yang bawa, soalnya ada mobil dari bawah. Saya angkat itu knalpot saudara, panas. Ya tapi daripada ketabrak orang. Wanita gagah perkasa. Saya bilang sama anak saya, kau mau seperti mami nak? Ya. Dia bilang, aduh kalau kayak gitu sih kayaknya Ai gak sanggup ya Ma. Makanya ya berdoa supaya dapat laki-laki yang terbaik, takut Tuhan. Ya. Tapi tidak selamanya yang menderita itu pahit. Ketika kita jalani bersama Tuhan, loh sekarang saudara diberkati nggak sama kesaksian saya ini? Tapi waktu itu saya menjalani, mikir. Tapi saya bersyukur. Tuhan izinkan saya itu menjalani itu. Sekarang kan saya bersaksi kepada saudara, saudara senang dah. Memang senang kalau lihat orang susah. Ya, aduh saudara, tapi puji Tuhan saya menjalaninya dengan sukacita. Hari ini saya dan suami diberkati Tuhan ya. Nggak beli mobil tahun 80 lagi. Puji Tuhan. Dan saya dan suami sering ngomong gini, kalau kita diberkati seperti sekarang ini itu 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu. Ya, saya yakin kita tidak seperti hari ini karena belum siap. Orang itu kalau belum siap diberkati juga bahaya. Ya, kalau saya 10 tahun lalu kira-kira diberkati seperti ini, saya nggak mau lagi diundang-undang. Saya sudah jadi tuber. Udah cukup uang dari sana, ngapain saya pelayanan? Tapi karena kami dibentuk, dihajar, dan tepat pada waktunya rasanya lama saudara. Bayangkan saya itu terima Yesus dari tahun 95 loh. Baru mengalami kemuliaan Tuhan tuh hari-hari ini. Dari tahun 95 lama enggak? Ada alasan untuk saya mau menyerah. Tapi saya tahu bahwa keberuntungan itu tidak selamanya yang dilihat enak. Makanya saya sekarang kalau ketemu orang kaya-kaya habis konseling orang kaya, saya bilang sama suami saya, lebih bahagia kita say. Kasihan itu orang kaya. Karena uang tidak menjamin kebahagiaan dalam hidup manusia, amin. Tapi ketika kita mau hidup sungguh-sungguh dekat Tuhan, ayat tadi berkata saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut
bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang pahit itu tidak selalu pahit, enggak enak. Justru yang namanya obat itu semua pahit, ya. Tapi itu yang menyehatkan. Makan sayur pare, pahit enggak? Tapi sehat enggak? Sehat. Ya, saudara makan es krim yang manis banget, enak enggak? Enak, tapi penyakit enggak? Jadi mau yang pahit atau yang manis? Puji Tuhan. Tuhan, lakukanlah semua yang pahit-pahit dalam kehidupan anak-anakmu. Ya, jadi jangan banyak mengeluh jadi orang Kristen itu. Saya ini ngomong sama saudara bukan karena saya tidak mengalami, justru saya sudah mengalami. Makanya saya bisa cerita. Tapi Tuhan kita yang kita sembah itu, percayalah satu hal, bilang begini saudara, aku tahu Tuhan, rancanganmu itu yang terbaik. Yang kedua, rancanganmu tidak pernah salah. Dan hal ketiga yang aku tahu Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, mari hari-hari ini kita mau percaya bahwa Tuhan itu tepat pada waktunya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jangan memaksa Tuhan dengan cara-cara kita, tapi mari kita mulai berkata, Tuhan, ajar kami menyadari dan mengerti apa yang sedang kami alami di hidup kami. Kami tahu tangan Tuhan itu sedang bekerja membuat hidup kami semakin indah. Bangkit berdiri bersama saudara. Mungkin ada banyak hal yang hari ini bahkan saudara tidak mengerti. Namun percayalah saudara, bahwa rencana Tuhan atas hidup kita itu yang terbaik. Katakan pada Tuhan, kami mau mengerti Tuhan, bahwa apa yang baik buat kami belum tentu itu baik di mata Tuhan. Namun ajar kami menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Bahkan mungkin hari ini kami tidak mengerti akan apa yang sedang kami alami di hidup ini. Namun kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap imani bahwa tangan-Mu tidak pernah berhenti bekerja atas hidup kami Tuhan. Harapkan Tuhan lebih lagi saudara. Katakan, kami mau mengharapkan Engkau lebih lagi dalam hidup kami, usaha kami, keluarga kami. Sekalipun sulit mungkin tidak terlihat rencana-Mu, tapi dengan iman kami mau percaya Tuhan, Engkau menjawab tepat pada waktunya dan itu yang terbaik bagi kami. Angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan, katakan, waktu Tuhan